Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran hebat hanguskan bangunan pusat jajanan serba ada di Jalan Pulau Boyo, Denpasar. Seorang buruh bangunan tewas setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter di Nusa Dua, Badung. Sempat lesu akibat pandemi COVID-19, usaha pembuatan kue bendu di Jembrana kini kembali bergairah. Biawak yang biasanya ditakuti, kini menjadi hewan peliharaan yang jinak dan bisa diajak berjalan-jalan di taman. Biawak kini sedang naik daun menjadi hewan peliharaan. Peluang ini ditangkap Debbie Agus, seorang penjual hewan peliharaan ekstrim di Pasar Satria. Di tokonya ia menjual berbagai jenis biawak, mulai biawak Sumbawa, Jawa, Bali, hingga biawak Papua. Harga biawak anakan ini bervariasi, mulai Rp300.000 hingga Rp4 juta per ekor. Ia pernah menjual biawak dewasa seharga Rp20 juta ke Jeddah, Arab Saudi. Saya melihara biawak sebenarnya udah lama banget, dari tahun 2014. Dan untuk jualan sendiri juga udah lama sih. Nah, kenapa biawak? Karena sebenarnya biawak kita di lokal Indonesia itu, terutama kayak gini nih, Salvaran salvator, variannya ada banyak, nggak cuma yang kita lihat kayak di sungai-sungai biasa itu. Dan dari motif juga beda-beda tiap daerah, Bali, Jawa, Sumbawa, Sumatera, beda-beda semua. Ini untuk size segini kurang lebih udah 8 jutaan. Sebenarnya kalau yang dari alam sendiri untuk lokal kita, Bali itu dari harga 100.000, bahkan sampai ada yang 4 juta juga tadi. Nah, sebenarnya sama kayak anjing kucing sih, kita ada kontesnya gitu. Dan kalau udah ada kontesnya, kita mainnya kayak ke gengsi juga ya, kita pengen punya yang cakep banget gitu. Dan mereknya ini bisa jinak, kalau profit udah lumayan. Paling mahal yang pernah saya jual itu biawak lokality Sumbawa, itu peliharaan saya dari baby ya. Saya jual udah size seperti ini, udah lumayan besar, itu 20 juta gitu. Dijual kemana? Itu lakunya ke Jeddah. Yang dicari apanya? Keindahan ya, motifnya, dari keindahan warnanya juga itu yang dicari sebenarnya. Baru-baru 1 tahunan inilah barunya pelihara biawak. Sebelumnya reptil-reptil lainnya. Bedanya keunikannya lah ya, bedanya unik. Jadi kelihatan keren aja gitu. Diajak jalan-jalan keren gitu ya? Ya pasti itu, pasti. Jadi pusat perhatian kalau kita diajak jalan-jalan. Di habitatnya, biawak dikenal sebagai hewan yang ganas dan liar. Namun jika dipelihara sejak kecil, biawak dapat jinak dan menjadi hewan peliharaan yang unik. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kuliner berbahan daging ayam sangat mudah dijumpai di kota Denpasar. Salah satunya kuliner sayap ayam madu di daerah Panjer. Usaha ini terinspirasi dari film animasi Upin dan Ipin, yakni Ayam Madu yang dijual tokoh Mail. Makanan ini menawarkan paduan cita rasa Malaysia dan Bali. Kuliner ini membuat masyarakat penasaran. Mereka rela antri sejak sore agar bisa menyicipi lezatnya makanan ini. Satu sayap ayam madu dijual Rp8.000. Nah, ini kan sebenarnya ini masakan dari Malaysia. Nah, kita inspirasinya itu kita nonton serial Upin Ipin. Nah, itu kan ada di pemerannya itu ada si Mael jualan ayam kupat madu dia. Nah, dari sana kita terinspirasi. Wah, kayaknya ini bagus dan kayaknya unik. Nah, saya juga lihat di Bali ini kayak belum ada gitu. Kita udah punya langganan, kita khusus nyari sayap yang ukurannya besar. Soalnya biar bisa ditusuk juga.
dan dibakar gitu. Kalau bumbunya apa dipakai? Nah, untuk bumbunya kita ada bumbu rahasia dapur dan ini dimarinasi selama 12 jam. Ya, jadi bumbunya itu direndam sama ayam sayapnya selama 12 jam dan itu nanti akan meresap sampai ke dalam. Jadi sebelumnya saya melihat di Instagram ada kuliner ayam Upin Ipin gitu. Ini ayamnya Mahil, yang mana sebenarnya kan itu sudah sangat terkenal ya. Jadi memang karena rasa penasaran yang sangat besar, saya sampai nunggu dari jam 6 sore tadi. Jadi jam 6 sore nunggu, terus baru buka langsung mau coba aja. Gimana rasanya? Ini pertama kali Pak ya? Iya betul, ini pertama kalinya. Di warung angkringan ini juga dijual olahan daging ayam bagian paha atas. Dalam sehari warung ini menghabiskan 20 kg sayap ayam dengan penghasilan Rp1 juta. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pelaku usaha kecil di Kabupaten Jembrana kini mulai bernafas lega. Semenjak menurunnya kasus COVID-19, pesanan pembeli mulai ramai. Ini dirasakan pembuat kue bendu di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Sebelumnya, pesanan kue bendu mencapai 2.000 bungkus per hari. Selama pandemi, pesanan kue menurun hanya 300 bungkus per hari. Kalau sebelum COVID tuh per hari itu bisa mencapai 1.500, 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000-an dah. Terus setelah mulai COVID, awal lockdown di Banjar kami itu drop, tidak ada pesanan sama sekali. Baru saat ini, baru 2 minggu yang lalu, baru ada pesanan sekitar 100-200 gitu aja. Dari pasar aja, dan tetangga-tetangga ya. Belum berani dia ada eventnya, belum berani dia pesan karena event itu tidak ada, sinyal rapat itu tidak ada dia. Penurunannya dari sebelum COVID sampai dalam keadaan COVID itu hampir 80%. Nah, harapan kami untuk selanjutnya karena kami dalam waktu 2 tahun ini tidak berpenghasilan gitu, mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah berupa alat-alat aja, tidak perlu uang. Alat aja perlu dibantu sehingga bisa memproduksi lebih banyak lagi. Karena mulai saat ini udah ada mulai pesanan, tapi alat-alatnya banyak yang rusak. Mesin seperti kemarin itu udah diperiksa rusak juga. Pembuat kue bendu akan terus mempertahankan usaha jajan tradisional ini. Bangkitnya ekonomi Bali diharapkan bisa semakin menggairahkan usaha pembuatan kue. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.